Coba cek lagi. Api. Dibiarkan di luar kulkas. Cair ya kan? Nah, ini ibu bawa es batu juga nih. Kalau yang kedua, apakah kalian pernah masak air terus di atas tutup pancinya tuh ada titik-titik air ke atas? Ya. Sebelumnya kan sebelum memasak air pancinya kering ya. Setelah masak air, apa yang terjadi? Ada titik-titik air. Kira-kira ada proses apa di situ? Nah, nanti kita akan pelajari hari ini ya. Nih, manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa mengetahui perubahan wujud yang bisa dipengaruhi oleh suhu, membuat kita lebih peka terhadap perubahan iklim atau cara menyimpan makanan dengan baik. Jadi karena ada perubahan suhu, perubahan temperatur ya, itu bisa kita lebih peka terhadap perubahan iklim dan juga cara menyimpan makanan dengan baik. Oke, sekarang ibu minta satu orang boleh maju ke depan. Siapa? Jangan, boleh. Sini siapa? Oh, sini aja. Coba Jafar tangannya gini. Ibu mau taruh sesuatu di tangannya Jafar. Apa yang di tangan Jafar? Tangan Jafar sebelumnya kering ya. Oke. Sekarang apa yang terjadi Jafar sama tangannya Jafar? Dingin, apa lagi? Basah. Kenapa basahnya? Apa yang menyebabkan tangannya basah? Sebabnya cair, mencair tuh. Jadi ada airnya. Coba lihat. Oh, ada airnya ya. Berarti ini ada proses antara es batu dengan tangannya Jafar. Ya, apa yang menyebabkan es batunya mencair kira-kira? Iya, karena di luar ruangan. Iya, suhu di luar ruangan. Kalau di dalam kulkas, gimana suhunya? Lebih dingin, Pak. Terima kasih. Kalau di luar kulkas suhunya lebih panas dibandingkan di dalam kulkas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan 3 jenis perubahan wujud benda. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun urutan peristiwa.
uap air yang ke atas. Ke atas ada panci. Kalau nggak ditutup pancinya, bentuknya uap gimana? Ada asap-asap ke atas ya. Nah, itu kan termasuk apa? Uap itu wujud gas. Wujud gas ya. Nih, sekarang apa yang kamu lakukan saat ingin membuat es batu? Berarti siapkan air, dimasukkan ke dalam wadah ya. Terus dimasukkan ke dalam freezernya. Kalau kulkas bagian bawah bisa nggak membuat es batu? Bisa. Es batu itu terbentuk ketika suhunya berapa? Suhunya 0. Kalau suhunya 0, es itu air itu akan membeku. Tapi kalau belum titik 0 itu belum bisa membeku. Oke, sekarang kita akan berdiskusi. Aku akan bagikan lembar kerjanya masing-masing kelompok. Silakan siapkan alat tulisnya. Oke, nah ini cukup dari bawah. Sudah ya, sudah dapat semua ya KPD ini ya. Nanti silakan jangan lupa kasih nama kelas dan kelompok berapa. Tuliskan nama anggota kalian. Kemudian di sini ada susun algoritma perubahan wujud berikut. Nah, berarti kan di situ ada es batu ya. Nah, es batu berubah jadi apa? Kemudian bisa berubah jadi apa lagi? Nah, kalau uap air berubah jadi apa? Kemudian jadi apa lagi? Ada 3 urutan langkah. Yang B-nya, tandai aksi yang sesuai dengan perubahan wujud yang telah disusun pada algoritma di atas. Berarti yang nomor 1, yang es batu perubahan dari es batu itu dipanaskan atau didinginkan. Misalnya yang dipanaskan, berarti yang dipanaskan tulis nomor 1, yang didinginkannya nomor 2. Nah, selanjutnya baru yang bermain peran. Nanti akan presentasi ke depan lagi satu-satu. Oke, waktu pengerjaannya sekitar 10 menit ya. Silakan dikerjakan sama kelompoknya. Air. Kalau ke air harus diapain? Es batu
Boleh.